Mari kita lanjutkan mata kuliah kita pagi minggu ini ke sesi yang kedua ya. Nah, saya akan uraikan lebih lanjut mengenai topik hari ini, topik agama dan civil society-nya. Harapan saya adalah pertama Anda memahami ya mungkin setengahnya atau dasar-dasar konsep dari topik ini, tapi harapan selanjutnya adalah lalu terbetik sebuah gagasan, sebuah ide untuk penelitian Anda. Nah, harapan saya seperti itu. Ya, mungkin tidak hanya untuk mata kuliah ini atau tapi juga Anda bisa ambil inspirasi untuk penelitian Anda dari mata kuliah lainnya ya. Jadi Anda mengerjakan tugas bukan untuk tujuan tugas itu, tapi juga Anda bisa gunakan untuk proposal penelitian Anda. Tapi tentu saja harus itu dikembangkan, kemudian direvisi melalui bimbingan dengan dosen bimbing Anda ya. Gitu. Hari ini kita akan membahas agama dan politik ya. Apa sih agama itu? Nah, Anda sudah tahu kan. Lalu apa itu civil society? Nah, atau masyarakat sipil itu. Nah, pertanyaan pentingnya adalah yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah apa pengaruh apa yang diberikan oleh agama terhadap civil society atau sebaliknya. Oke, apa civil orang-orang yang diberikan oleh civil society terhadap agama. Kalau dalam bahasa fungsionalisme mungkin kira-kira fungsinya apa sih agama bagi civil society? Fungsinya itu apakah negatifkah ataukah positif? Bagaimana gitu ya? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Oke. Ini topik kita ya, ke-13, pertemuan kita yang ke-13, agama dan civil society. Uraian saya ini didasarkan kepada ini nih, tulisannya Donald Miller, Civil Society and Religion ya. Dari ini ada edited books yang diedit oleh Michael Edwards, The Oxford Handbook of Civil Society. Oke. Kalau Anda mau baca sendiri langsung ya. Nah, isu utama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana relasi antara agama dan civil society. Ya, bagaimana hubungannya antara agama dan civil society. Mari kita lihat lebih lanjut ya. Nah, saya ingin mulai dengan penjelasan mengenai apa itu civil society. Apa itu civil society dan bagaimana civil society beroperasi atau berfungsi dalam masyarakat. Civil, kalau Anda mungkin sering mendengar istilah civil society, keterlaluan kalau Anda tidak pernah mendengar. Kalau Anda suka baca atau mendengar diskusi, dosen ngomong, ya pasti kata istilah civil society sering Anda dengar. Civil society, kata civil and society. Di Indonesia kalau secara harfiah civil society artinya masyarakat sipil di Indonesia. Itu sipil sudah menjadi bahasa Indonesia juga itu, ya. Oke, nah sipil. Nah, ketika Anda mendengar kata sipil, Anda kontraskan atau lawankan dengan militer gitu kan. Oh, itu masyarakat itu pemerintahan sipil. Nah, seperti Pak Jokowi ini pemerintahan sipil. Pada zaman Soeharto, Orde Baru adalah pemerintahan militer. Nah, seperti itu. Ya. Dan itu contohnya. Tapi apakah betul begitu seperti itu? Ya dari situ secara umum ya iya. Tetapi ada lebih dari itu mana civil society itu sebenarnya. Di Indonesia kan menjadi civil society itu menjadi masyarakat sipil. Tetapi juga ada yang menerjemahkannya menjadi masyarakat madani. Nah, masyarakat madani. Madani ini diambil dari bahasa Arab. Madaniyun artinya berperadaban. Nah, Madinah, nah dekat dengan Madinah tuh. Madinah itu artinya kota yang berperadaban. Nah, kota itu Madinah. Nah, lawannya adalah
Badawiyun. Badawi artinya Madinah itu adalah masyarakat, suatu masyarakat yang sudah menetap. Menetap, mereka bermadaniyun, berperadaban dan sebagainya, sehingga menjadi mereka sebuah kota. Maka sebuah kota adalah identik dengan peradaban tinggi. Sebaliknya Badawi yang berpindah-pindah, ya, dalam bahasa Arab, atau nomaden dalam bahasa Inggris. Karena mereka berpindah-pindah, mereka tidak bisa berperadaban karena tidak menetap. Nah, salah satu syarat bisa berperadaban Anda menetap. Nah, gitu. Maka Madinah itu ada kota itu disebut Madinah karena memang disitulah peradaban mulai kembangkan ketika orang mulai bisa menetap dalam sebuah tempat, tidak lagi pindah-pindah. Dalam orang yang berpindah-pindah bisa juga bisa berbudaya, tapi bentuk berperadaban karena mereka habis energi mereka untuk berpindah ke tempat. Karena tidak mungkin, biasanya dalam masyarakat yang sering berpindah-pindah itu, mereka tidak mungkin bagaimana bisa mengembangkan sebuah peradaban yang tinggi karena mereka tidak lama tinggal sebentar harus pindah lagi dan pindah lagi. Ya, gitu. Maka itulah usul istilah Madinah. Nah, itu. Maka kalau Anda melihat sejarah Nabi, ya, dulu itu dari Mekah, ya, datang ke sebuah pindah, Nabi hijrah ke sebuah tempat namanya Yathrib. Yathrib, nama aslinya itu Yathrib. Kemudian setelah Nabi berhijrah ke sana, lalu Nabi mengembangkan sebuah masyarakat. Dan masyarakat ini masyarakat yang berperadaban. Maka Nabi mengganti Tasyib menjadi Madinah. Artinya kota. Artinya sebuah komunitas yang berperadaban tinggi. Dikontraskan dengan misalnya yang sebelumnya yang di masyarakat Arab yang suka berpindah-pindah, yang belum berperadaban tinggi. Maka idealnya orang yang tinggal di kota adalah orang yang berperadaban tinggi, ya, seperti itu. Tapi itu yang ingin dibangun oleh Islam sebenarnya, masyarakat yang berperadaban. Nah, jadi civil society diartikan juga masyarakat madani. Madani itu berperadaban, ya. Anda boleh gunain dua-duanya, gunakan dua-duanya. Gitu, itu secara bahasa, ya. Sekarang secara istilah apa tuh civil society itu? Civil society adalah grup atau organisasi yang bekerja demi kepentingan warga negara, tetapi beroperasi di luar dan mengawasi sektor pemerintah dan bisnis atau sektor individu, sektor private. Nah, ini dalam konteks sosiologis atau ilmu sosial secara umum, ini makna civil society itu. Ya, jadi civil society adalah grup atau organisasi, kelompok-kelompok orang masyarakat yang bekerja demi kepentingan warga negara. Ini katanya demi kepentingan warga negara. Bukan untuk kepentingan pemerintah atau kepentingan bisnis. Jadi ada kelompok orang, dan itu lahir dari masyarakat sendiri atau organisasi yang mereka bekerja berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak sesama manusia. Nah, ini itu mereka lakukan untuk melindungi masyarakat dari kepentingan-kepentingan atau tindakan-tindakan pemerintah yang kadang-kadang merugikan masyarakat, atau juga tindakan dan kebijakan-kebijakan bisnis dari sektor bisnis, industri, pengusaha yang merusak kepentingan warga negara atau masyarakat. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan civil society. Di sini kita bisa lihat ada tanda petik lawan, ya, ketika mendengar civil society ada segitiga, nanti di berikutnya segitiga, ya. Segitiga, di sudut pertama ada civil society, ada pemerintah, ada bisnis atau industri, pengusaha. Di sudut yang ketiga ada civil society. Nah, itulah sebuah negara, unsur-unsurnya seperti itu, ya. Nah, jadi civil society di sini sebagai, nanti kita lihat salah satu fungsi sebagai penyeimbang dan juga pengawas bagi pemerintah dan bisnis. Nah, ini. Karena itu ada yang ketiga nih, civil society dengan demikian merupakan sektor ketiga dari sebuah negara. Nah, untuk berfungsinya sebuah negara dengan baik memerlukan nih civil society ini. Ada 3 tungku nanti kita lihatnya. Jadi
Ada tungku pertama ada pemerintah, kedua adalah pengusaha, ketiga civil society. Dengan demikian civil society punya peranan penting bagi sebuah negara. Oke, untuk bisa berfungsi dengan baik, sebuah negara mesti punya civil society-nya. Sebaliknya, bila sebuah negara civil society tidak berfungsi dengan baik, maka negara itu juga tidak berfungsi dengan baik. Nanti kita lihat nanti ya. Nah, contohnya apa? Korea Utara. Korea Utara Anda tahu sendiri kan bagaimana keadaannya, miskin, tetapi duitnya dihabisin buat senjata. Di sana tidak ada hampir tidak ada civil society. Contoh lainnya di negara Muslim ya, Arab Saudi, civil society-nya ya tidak berfungsi dengan baik. Karena itu pemerintah dominan mengontrol masyarakat. Nah, apa itu bahaya? Jelas. Ketika civil society tidak berfungsi, maka pemerintah akan menjadi kuat. Kalau pemerintah kuat, dominan, maka dia semena-mena terhadap warga negara. Dan juga dan akhirnya pemerintah bisa berkolusi dengan pengusaha untuk menindas kepentingan masyarakat. Ya, seperti itu. Nah, ini gambarnya. Ya. Dia ada segitiga tuh. Walaupun di sini bukan segitiga, bubble ya, bulatan. Jadi ibaratkan segitiga, lamun dina bahasa Sunda mah sebutna tritangtu, 3 katangtuan, 3 katangtuan. Ya, tritangtu. Jadi civil society itu, nih kita lihat. Di dalam sebuah negara itu ada 3 sektor. Sektor pertama adalah public sector. Nah, public sector itu atau sektor publik itu maksudnya adalah pemerintah. Karena pemerintah bertugas mengurusi publik. Ya, tugas pemerintah itu mengurusi rakyat, mengurusi publik tugasnya. Maka disebut public sector. Di Jokowi sampai ke aparat RT itu adalah public sector. Mereka mengurusi urusan publik. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat seharusnya. Nah, tetapi kadang-kadang kan mereka tidak bekerja seharusnya untuk rakyat. Oke? Nah, sektor yang kedua ada private sector. Nah, maksud private itu sektor pribadi, maksudnya secara harfiah private sector itu sektor pribadi, tapi bukan berarti pribadi kita ya maksudnya. Maksudnya sektor swasta. Siapa? Maksudnya para pengusaha, para pebisnis. Nah, kalau para pebisnis kepentingannya apa? Kepentingan profit. Benar tuh? Anda menjadi pengusaha, kepentingan Anda apa? Profit. Nah, gitu. Ya kan? Mereka mencari untung dengan bisnis-bisnis mereka dan dijual. Nah, sektor ketiga dalam sebuah negara adalah civil society, masyarakat madani. Nah, ini. Nah, tiga-tiganya itu harus berfungsi dengan baik. Ya kan? Nah, ini. Kalau pemerintah tidak berfungsi dengan baik, dia bisa semena-mena karena punya kekuasaan. Sektor swasta tidak berjalan baik, itu bisa berbahaya karena bisa berkolusi dengan pengusaha. Pengusaha dengan penguasa bisa berkolusi. Nah, civil society ini yang penting. Mereka bekerja untuk hanya kepentingan warga negara. Nah, bila sebuah negara ada tiga-tiganya berfungsi dengan benar, maka sebuah negara akan baik. Ya, seperti itu. Mari kita lebih jauh mendalami apa itu civil society. Bagaimana mengidentifikasi sesuatu atau seseorang, sebuah kelompok itu adalah civil society atau masyarakat madani. Nah, pertama, cirinya ya, sesuatu organisasi atau seseorang atau kelompok disebut civil society atau masyarakat madani, pertama sifatnya memiliki sifat non-state, bukan negara, bukan pemerintah. Nah, tadi yang 3 tuh, ya. Anda sudah identifikasi untuk mengetahui apakah sebuah kelompok itu sebuah civil society atau bukan. Anda lihat itu orang pemerintah atau bukan. Kalau bukan orang pemerintah, berarti dia sudah memiliki satu ciri dari civil society, non-state. Artinya tumbuh dari masyarakat sendiri. Non-state itu maksudnya organisasi ini, gerakan ini, orang ini, kelompok ini tumbuh dari masyarakat. Bukan dari pemerintah. Bukan orang pemerintah atau bentukan pemerintah.
Nah, itu. Maka saatnya non-state. Ciri yang kedua adalah not for profit. Nah, sebuah masyarakat madani itu karakternya adalah tidak mencari keuntungan. Not for profit. Tidak mencari keuntungan. Nah, sebuah Anda coba lihat, ada nggak kelompok-kelompok organisasi di masyarakat yang mereka bukan pemerintah atau dibentuk pemerintah dan mereka tidak mencari keuntungan. Yang mereka tuju adalah public good. Nah ini, kepentingan umum, kepentingan warga negara. Juga bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Oke, yang ketiga cirinya adalah voluntary. Sukarelawan, kesukarelawanan. Nah, orangnya sebut volunteer. Sukarelawan. Nah, masyarakat civil society itu karakter yang ketiga adalah voluntary. Artinya dibentuk secara sukarela oleh masyarakat, anggota masyarakat. Tidak ada paksaan. Mau ikut boleh, tidak ikut boleh. Ada yang anggota, ada yang tidak anggota. Seperti itu. Ada mungkin keanggotaannya berbayar atau tidak berbayar. Seperti itu ya. Tapi sifatnya sukarela. Tidak ada paksaan. Orangnya volunteer. Sukarelawan. Nah, gitu ya. Nah, ini ketiga. Nah, berikutnya untuk bisa mengenali apa itu civil society, Anda harus mengenal namanya komponen civil society. Apa sih komponen-komponen yang ada dalam masyarakat madani itu? Yang pertama, nah ini. Yang pertama adalah civic sphere, ruang civic, ruang madani. Maksudnya apa? Ruang publik yang disebut dengan civic sphere. Sebuah masyarakat, sebuah negara memiliki civil society yang baik bila ada civic sphere, ruang civic. Maksudnya ruang untuk warga negara. Maksudnya adalah ruang publik, ruang orang umum, ruang orang warga negara untuk berinteraksi sosial yang demokratis dan rasional. Nah, ini diperkenalkan oleh Jürgen Habermas ya mengenai ruang publik ini, public sphere. Anda pernah dengar kan istilah public sphere, nah ruang publik. Nah, salah satu syaratnya satu komponen penting dari masyarakat si madani adalah adanya ruang publik ini. Jadi sebuah ruang di mana ruang itu bisa berarti fisik atau tidak fisik ya, misalnya. Di mana semua orang warga negara bisa berinteraksi secara sosial dan secara demokratis. Anda bertemu, berinteraksi, dan sebagainya. Anda ngobrol apapun di situ. Contohnya apa? Yang fisik, kopi. Warung kopi. Nah, gitu. Dulu di Eropa, coffee house itu, kafe itu adalah ruang publik pertama yang dibahas, yang sebagai di situ sebagai apa itu namanya benih-benih tumbuhnya demokrasi di Barat itu dimulai dari warung kopi sebenarnya. Tapi bedanya dengan warung kopi di Indonesia, warung kopi di Indonesia mah tidak menjadi ruang publik yang membawa kepada demokrasi ya. Nah, mestinya Anda sebagai mahasiswa harus menjadikan kafe yang Anda datangi, warung yang Anda datangi menjadi ruang publik untuk berbicara kepentingan publik ya. Oke. Yang kedua, komponen masyarakat madani adalah adanya civic actors. Artinya aktor pelaku civic. Nah, maksudnya ada orang-orang yang merelakan dirinya menjadi pelaku dalam pengembangan masyarakat sipil ini. Nah, mereka harus non pemerintah orang ini dan non bisnis. Nah, karena mengapa? Kalau orangnya dari pemerintah pasti kita ada kepentingan pikirnya ya, apalagi dari bisnis. Kalau aktornya dari civil society ini bahasa dari bisnis, mungkin ada kepentingan bisnis atau kepentingan profit dari kelompok bisnis. Jadi harus murni dari masyarakat. Tumbuh aktor-aktor masyarakat sipil ini dari masyarakat sendiri. Nah, Anda juga bisa. Sepanjang Anda bukan pemerintah, Anda bukan orang bisnis, Anda bisa menjadi aktor civil society. Ya, seperti itu.
Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa atuh civil society itu? Nah, kan siapa? Tadi kan apa? Sekarang siapa yang bisa disebut sebagai civil society? Oke. Biasanya ini yang paling gampang, yang paling mana kan? Jadi apa itu? Siapa yang bisa kita sebut sebagai masyarakat madani? Nah, civil society dalam sehari-harinya biasanya identik dengan LSM, ya, atau lembaga swadaya masyarakat, bahasa Inggrisnya NGO, NGO, non-governmental organization, organisasi non pemerintah, ORNOP, organisasi non pemerintah, organisasi non pemerintah, ORNOP. Ya. Nah, kalau Anda sering mendengar kata LSM, ya, sering dengar ya, LSM juga ada yang baik yang tidak baik ya. Nah, misalnya LSM lingkungan, LSM masyarakat adat, LSM demokrasi, LSM tentang gerakan perempuan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari masyarakat madani, ya, yang paling gampang diidentifikasi itu. Oke. Nah, mengapa identik dengan masyarakat sipil? Karena memang itu yang paling menonjol, yang paling kelihatan publikasinya, strukturnya, gitu kan, gerakan mereka kelihatan seperti itu. Karena memang LSM ini yang paling konsisten dan fokus dalam perubahan sosial. Ya, salah satu tujuan dari masyarakat sipil adalah perubahan sosial. Tetapi, ini ada tetapinya, sebenarnya LSM hanya salah satu aktor dari masyarakat madani. Ya, jadi keliru kalau Anda menganggap bahwa LSM adalah sama ide salah satunya bentuk dari masyarakat sipil atau masyarakat madani. LSM hanya salah satu aktor dari masyarakat madani. Masalahnya itu yang sering kita lihat karena memang LSM itu yang paling punya agenda yang terstruktur, yang paling konsisten, kemudian juga publikasi yang baik di media dan sebagainya, sehingga kita melihatnya mereka identik dengan civil society. Padahal sebenarnya tidak. Jadi LSM adalah hanya salah satu organisasi atau kelompok masyarakat madani. Ya, ini kita bilang siapa. Oke. Nah, dengan demikian untuk kita harus memperluas wawasan kita bahwa civil society itu atau masyarakat madani itu bukan cuma LSM atau ORNOP. Siapa aja? Nah, coba kita lihat. Kita harus mengenal apa yang disebut dengan civil society organization. Organisasi-organisasi masyarakat madani. Nah, di masyarakat kita itu adalah ada organisasi, kelompok-kelompok yang mereka memperjuangkan kepentingan warga. Kita sebut namanya Civil Society Organization atau CSO. Nah, siapa saja contohnya? Nah, salah satunya mereka adalah mungkin berasal dari kelompok-kelompok non-pemerintah. Yang jelas tuh non-pemerintah seperti LSM tadi dan non-bisnis. Ada kelompok orang atau organisasi dari yang mereka bukan pemerintah, mereka bukan bisnis, tapi mereka bekerja untuk kepentingan orang banyak. Nah, yang selanjutnya CSO ini atau Civil Society Organization adalah akademia, perguruan tinggi. Kita adalah bagian dari CSO tadi, Civil Society Organization, organisasi masyarakat madani. Kampus kita, semua kampus adalah bagian dari civil society. Di dalamnya ada dosen saya, ada mahasiswa Anda, ya, ada administrasi. Itu adalah komponen-komponen dalam organisasi civil society yang ada di perguruan tinggi. Anda jadi dengan demikian, Anda semua, kita semua adalah bagian dari civil society. Karena kita non pemerintah dan non bisnis. Maka kita bekerja untuk kepentingan warga. Ya, seperti itu. Bentuk lainnya adalah ada klub sosial. Nah, ada kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat untuk misalnya termasuk yang mungkin kelihatan sepele seperti klub hobi. Anda sendiri kan ada tuh. Anda gabung dalam sebuah klub pencinta
apa itu budaya Korea, benar nggak? Nah itu salah satunya. Ya mungkin kalau terlepas dari kontroversinya, orang yang bergabung dalam klub fansnya musik pop K-pop, nah itu adalah termasuk civil society, ya. Klub olahraga, nah ya, ada gabung dalam klub olahraga sepak bola misalnya, itu juga yayasan masyarakat, organisasi masyarakat lainnya, itu adalah ini juga termasuk, ya. Termasuk juga apa itu Anda gabung di apa itu kalau Anda punya motor, Anda gabung dalam geng motor, nah, seperti itu kan, geng motor pecinta motor bebek, ya seperti itu contohnya, ya. Nah, contoh lainnya dari civil society organization adalah kelompok organisasi konsumen. Misalnya ada masyarakat yang pencinta, yang gampang nih misalnya klub mobil, seperti tadi itu klub mobil, apa itu klub pencinta mobil Hijet 1000, ada kan seperti itu, mobil tua tapi banyak penggemarnya, atau Vespa, nah contohnya itu kan konsumen. Anda adalah konsumen dari sebuah produk otomotif, ya. Koperasi, lembaga swadaya masyarakat itu jelas, asosiasi profesional, misalnya dokter ada dalam ID, sekarang ada tandingannya PDISI, kemudian ada asosiasi sosiologi, ya kita ada tuh, kita di Indonesia ada organisasi sosiologi Indonesia, ada Ikatan Sosiologi Indonesia, asosiasi program studi sosiologi. Nah itu adalah contoh-contoh dari asosiasi profesional. Termasuk juga organisasi keagamaan. Nah, itu adalah CSO tuh, Nahdlatul Ulama yang besar, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Wathon, Wasliyah, apalagi, ya. Itu adalah organisasi keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil. Termasuk organisasi buruh. Itu adalah bagian dari CSO, Civil Society Organization. Termasuk juga organisasi gerakan sosial, tuh banyak saya kira di masyarakat, ya, organisasi gerakan sosial ini yang ingin melakukan perubahan terhadap masyarakat, baik dalam bersifat politik, sosial, agama, ekonomi, dan sebagainya. Banyak tuh, ya. Jadi intinya organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri dan bukan pemerintah atau dibentuk oleh pemerintah dan dibentuk bukan orang-orang bisnis atau kepentingan bisnis, itu yang disebut dengan civil society. Ya, yang mereka bekerja untuk kepentingan warga. Dan Anda adalah bagian dari civil society. Nah, mari kita lihatnya. Nah, apa peranan yang dimainkan oleh civil society? Nah, kita kan bertanya seperti itu, ya. Nah, dalam masyarakat, dalam sebuah negara, banyak fungsi-fungsi yang dimainkan oleh civil society. Dan mereka memberikan kontribusi besar bagi kemajuan sebuah masyarakat. Seperti saya katakan tadi, bila dalam sebuah negara masyarakat sipilnya berfungsi dengan baik, maka negara itu akan baik. Sebaliknya kalau tidak, maka negara itu juga akan tidak berfungsi dengan baik. Lalu apa fungsinya civil society bagi sebuah negara? Nah, yaitu pertama adalah service provider. Nah, masyarakat madani bisa berfungsi menyediakan layanan bagi masyarakat. Nah, apa layanannya? Misalnya sekolah, kesehatan. Maka yayasan-yayasan sekolah, yayasan-yayasan swasta yang mendirikan sekolah itu termasuk adalah civil society. Mereka berfungsi untuk kepentingan masyarakat padahal mereka bukan pemerintah, itu bukan bisnis. Mereka menyediakan layanan sosial, layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, fungsi kedua dari civil society adalah advocate atau convener. Artinya mereka fungsinya melakukan advokasi dan kampanye, itu dalam bentuk melobi pemerintah atau pengusaha mengenai supaya mereka memperhatikan hak-hak masyarakat umum. Contohnya, misalnya mereka mengadvokasi supaya pemerintah itu memperhatikan hak-hak penduduk asli, hak-hak adat, masyarakat asli, dan sebagainya. Pemerintah itu pengusaha jangan semena-mena bikin
bikin pabrik, jangan melanggar hukum, melanggar tanah adat misalnya. Kalau di Kalimantan banyak tuh kejadiannya, dijadiin kebun sawit ya. Nah, fungsi berikutnya dari civil society adalah sebagai watchdog, anjing penjaga. Nah, maksudnya adalah mereka civil society berfungsi mengawasi pemerintah supaya pemerintah ini berfungsi dengan baik, diawasi supaya nggak korupsi, diawasi tidak represif, tidak awasi tidak otoriter, diawasi mereka tidak hanya kepentingan kelompoknya sendiri. Banyak tuh ya. Misalnya dalam HAM ya. Pemerintah itu jangan semena-mena mengenai hak asasi manusia. Begitu juga watchdog-nya termasuk kepada pengusaha. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah civil society ini berfungsi membangun kewarganegaraan aktif. Nah, ini. Nah, sebuah organisasi civil society itu harus berfungsi mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kontribusinya bagi pengembangan, bagi kebaikan bersama. Ya. Nah, jadi salah satunya ke organisasi ini mengajak, ayo kita berbuat sesuatu untuk masyarakat. Nah, jadi mereka mendorong masyarakat aktif terlibat dalam pembangunan di wilayah mereka sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian civil society itu berfungsi harus berpartisipasi dalam proses pembangunan global. Nah, kalau yang sebelumnya berbicara tentang lokal di negaranya atau masing-masing, sekarang juga jangan lupa civil society Anda harus sadar juga tentang perubahan global. Anda terlibat sedikit atau banyak terhadap pembangunan global itu. Misalnya masalah iklim, ya iklim ini masalah global warming misalnya itu menjadi perhatian dunia. Maka Anda sebagai civil society harus peduli juga terhadap perubahan global iklim ini. Anda menjadi bagian dari gerakan dunia dalam mencegah terjadinya global warming, kerusakan alam, kerusakan laut, kerusakan hutan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang lalu di mana? Lalu di mana agama posisinya bagi civil society? Nah, di sini kita akan melihat peranan yang dimainkan oleh agama terhadap civil society. Bagaimana sih pengaruh agama yang diberikan? Nah, di sini kita akan melihat nih, ternyata kalau kita berbicara tentang relasi antara agama dan civil society itu ternyata urusannya tidak sederhana, kompleks. Ya, banyak kaitan-kaitannya gitu ya. Dan juga tidak selalu mulus. Ya, oke, antara agama dan civil society itu hubungannya. Mari kita lihat. Kalau Anda membaca, Anda pasti sudah banyak membaca kan tentang sejarah sosiologi, khususnya tentang teori-teori sosiologi. Nah, di situ Anda temukan bahwa dalam sejarah-sejarah awal sosiologi atau teori-teori awal sosiologi, Anda akan dapati bahwa agama itu begitu berperan. Nah, agama itu memiliki peranan sosial yang kuat. Ya. Contohnya apa? Kalau Anda baca Karl Marx, sejak awal Karl Marx sudah banyak memperhatikan agama. Bahkan salah satu yang paling terkenal adalah agama itu adalah opium ya bagi masyarakat. Nah, karena apa? Dalam pandangan Marx, agama itu melenakkan masyarakat miskin atau masyarakat pekerja terhadap penderitaan mereka yang itu penderitaan dibuat oleh kalangan borjuis. Jadi agama itu seperti meninambobokkan orang, padahal mereka itu sedang miskin, tapi dibobok oleh agama. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah dimanipulasi oleh kelompok borjuis oleh agama. Nah, dengan agama itu orang borjuis, orang-orang kelas-kelas kapitalis mempertahankan kekuasaan mereka dan membiarkan orang miskin tetap miskin dan ketidakadilan tetap tidak adil. Nah, dengan demikian agama itu nanti kan lihatnya dalam pandangan Marx, agama itu justru adalah mencegah terjadinya berperan dalam mencegah pro terhadap kelompok kapitalis dan mencegah adanya revolusi sosial dari kalangan para pekerja atau kalangan miskin. Nah, itu. Nah, kemudian Emil Durkheim kan Anda baca juga itu kan. Nah, mereka
sejak awal melihat agama itu merupakan memiliki peranan yang sangat kuat dalam masyarakat. Weber juga sama. Nah, agama adalah social change agent, adalah agen perubahan sosial, tetapi agama juga memiliki peranan yang konservatif dan ideologis. Nah, dari awal-awal itu saja Anda bisa menangkap bahwa sejak awal agama itu memiliki peranan yang penting bagi sebuah masyarakat, tetapi juga ya maksudnya ada dinamika peranannya, kadang negatif, kadang positif. Jadi dengan demikian peranan agama itu kompleks ya bagi masyarakat itu, termasuk juga peranan agama yang kompleks bagi civil society. Bagi masyarakat secara umum itu kompleks peranan agama itu. Begitu juga kompleks juga bagi peranan agama atau pengaruh agama terhadap civil society. Ya. Mari kita lihat. Agama adalah bagian penting dari ekosistem civil society yang sehat. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat bahwa akan bisa melihat bahwa salah satu fungsi penting atau peranan penting dari agama terhadap civil society adalah agama itu merupakan bagian penting dari terciptanya civil society yang sehat. Jadi civil society yang sehat itu biasanya di situ ada agama. Nah, tapi agama yang memainkan peranannya dengan baik. Jadi kalau kita lihat misalnya di masyarakat kita, jelas sekali banyak organisasi civil society yang itu mereka dekat dengan agama. Baik itu mereka menjadikan organisasi keagamaan ataupun yang non keagamaan tapi dipengaruhi oleh agama. Mengapa? Mari kita lihat. Karena dalam agama itu akar semua agama itu adalah semua agama yang baik ya. Semua agama itu adalah cinta, kasih sayang, keadilan sosial, melawan intoleransi, demonisasi uang atau kelompok dan prejudis, mencegah prejudis. Nah, nilai-nilai ini kan nilai-nilai agama dan itu adalah sangat cocok bagi tumbuhnya civil society. Jadi di sini agama memberikan landasan, memberikan akar agama itu positif bagi perkembangan civil society. Karena apa? Dalam civil society orang kan bukan kepentingan pribadi atau bisnis atau pemerintah, mereka keadilan sosial yang diperjuangkan, toleransi yang diperjuangkan, prasangka yang dilawan dan sebagainya ya, mereka menebarkan kasih sayang, itu adalah nilai-nilai yang didapatkan dari agama. Ya, dengan demikian di sini pada konteks ini agama memberikan pengaruh yang positif bagi civil society, bagi tumbuhnya civil society. Jadi agama menciptakan ekosistem yang positif bagi tumbuhnya civil society. Oke. Selanjutnya, agama bagi civil society merupakan sumber nilai dan inspirasi. Ya, agama memberikan visi bagi apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Nah, ini kan, civil society itu saya kira banyak terinspirasi dari nilai agama ini. Agama menjadi sumber nilai, bahkan menjadi sumber nilai sebuah visi misi dari sebuah civil society. Di sini agama memberikan dukungan ideologis bagi civil society. Maka kita bisa lihat kan banyak organisasi civil society yang berbasis kepada nilai-nilai agama. Contohnya kampus kita. Ya, kampus kita adalah civil society organization, maka basis kita adalah menjadikan Islam sebagai sumber nilai dan inspirasi. Apalagi itu motonya walaupun ada kritik juga ya, lucu juga sih. Wahyu memandu ilmu. Itu adalah salah satu bukti bahwa agama menjadi sumber nilai dan inspirasi bagi civil society organization. Oke. Nah, selanjutnya agama bagi civil society berperan sebagai pengontrol, sebagai pengawas, gitu kan? Nah, karena apa? Agama bisa memobilisasi kelompok agama untuk protes kebijakan yang tidak adil. Ya kan? Nah, salah satu kalau Anda membaca peristiwa-peristiwa protes-protes dari pemerintah, salah satunya adalah berasal dari kelompok keagamaan. Ya. Nah, dari NU-kah, Muhammadiyah-kah, dan sebagainya, atau organisasi lain pesantren dan sebagainya, banyak melakukan protes terhadap pemerintah. Contohnya pada zaman Orde Baru dan kolonial,
banyak pesantren-pesantren menentang pemerintahan kolonial yang tidak adil ya. Nah, agama selanjutnya menjadi agen sosialisasi. Maksudnya apa? Agama menjadi sumber nilai dan inspirasi bagi anak-anak bagaimana hidup yang produktif. Nah, oke, di sini agama jelas memainkan peranan penting bagi bagaimana Anda menjadi tumbuh menjadi anggota masyarakat yang baik dan benar. Nah, agama juga bagi civil society berperan sebagai pelayan. Oke, agama. Nah, artinya agama menyediakan program-program bagi yang memerlukan. Nah, oke. Nah, sebuah agama yang organisasi civil society yang terinspirasi oleh agama pasti akan terdorong memberikan layanan kepada masyarakat, apa itu layanan pendidikan, layanan kesehatan, makanan gratis dan sebagainya di saat pemerintah tidak melakukannya atau di saat pemerintah lemah tidak mampu melakukannya, di saat para bisnis tidak peduli dengan masyarakat, fokus kepada keuntungan mereka. Di sini civil society organization yang dimana agama bisa memainkan peranannya memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, bila ini kuat nih, nanti kadang-kadang juga sih bisa menjadi gerakan politik, ya, atau gerakan politik yang dibungkus dengan layanan masyarakat. Ada juga. Sering kita lihat kan, ada layanan gratis, tapi yang menyelenggarakannya adalah politik partai tertentu misalnya. Ada kan? Nah, begitu juga selanjutnya agama merupakan penyedia aset bagi civil society. Agama itu kan, ketika agama itu kan ada pesantren misalnya, dan sebagainya, masjidnya, gerejanya, itu kan, viharanya. Nah, mereka kan punya aset tuh, misalnya bangunan kah atau dan sebagainya. Nah, ruang-ruang fisik itu bisa digunakan untuk civil society, termasuk pemimpinnya, aset itu orang-orangnya. Maka sering kita lihat banyak pemimpin sipil masyarakat, organisasi masyarakat sipil adalah tokoh-tokoh agama. Karena agama yang menyediakan aset yang diperlukan oleh civil society. Agama juga menyediakan sukarelawan, para pendukung-pendukung civil society bisa banyak dari organisasi keagamaan, ya, tokoh agama atau penganut agama tertentu. Atau sumber daya material, bisa juga kelompok agama menyediakan uang atau peralatan bagi pertumbuhan sebuah organisasi masyarakat. Selanjutnya agama bisa menjadi penyedia forum. Forum untuk apa? Forum diskusi. Kan masalah-masalah sosial, politik harus didiskusikan. Maka agama bisa menyediakan sebuah forum untuk berdiskusi, berdebat mengenai isu-isu politik. Tapi tentu saja agama pasti berbasis kepada moral agama itu. Bisa sering terjadi kan ada diskusi atau apa di masjid, di gereja dan sebagainya. Karena memang tugas satu agama bagi spesial menyediakan forum bagi masyarakat. Nah, itu tadi disebut tadi public sphere itu. Agama bisa menjadi sumber penyedia public sphere bagi tumbuhnya civil society organization. Nah, selanjutnya agama juga bisa menjadi pembuat inovatif program-program inovatif. Agama organisasi bisa menjadi pendorong munculnya organisasi masyarakat sipil itu membuat program-program yang inovatif yang melayani kepentingan masyarakat menuju kepada reformasi sosial. Nah, oke, saya kira dalam peristiwa reformasi 98 di situ jelas faktor organisasi agama sangat berperan dalam munculnya reformasi 98 di Indonesia. Oke. Nah, ada tetapinya sekarang. Tadi kan cerita tentang pengaruh yang positif ya dari agama terhadap civil society. Tetapi nih faktanya nih, ternyata tidak selamanya agama memainkan peranan yang positif terhadap civil society. Makanya disebut kompleks kan tadi saya katakannya. Nah, agama juga ternyata bisa memainkan peranan negatif bagi civil society. Kapan? Yaitu pertama ketika agama menjadi alat negara. Nah, di sini Anda harus hati-hati. Di mata kuliah kita minggu lalu mengenai bicara tentang Islamisme, tentang radikalisme dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Nah, ada menjadikan agama sebagai sarana politik. Nah, ketika agama dijadikan alat politik oleh negara atau pemerintah atau partai politik. Nah, disinilah agama ketika saat ini agama tidak bersahabat.
dengan kelompok civil society. Karena di situ agama akan mengabdi kepada kepentingan penguasa. Contohnya adalah ketika agama dijadikan agama resmi. Nah, Anda tahu kan istilah agama resmi tadi Anda sebut tuh. Ada official religion and non-official religion. Nah, ketika agama ada satu negara mengadopsi ada satu agama resmi, maka yang terjadi adalah negara akan merepresi terhadap agama-agama lain yang tidak diakui itu. Atau kelompok agama tertentu yang tidak diakui. Contohnya apa? Di Arab Saudi. Arab Saudi itu punya agama resmi, tanda petik ya, maksudnya Islam, tapi mazhab tertentu, yaitu mazhab Salafi Wahabi. Itu adalah agama mazhab resmi mereka. Maka yang bisa tumbuh di sana adalah Islam mazhab Salafi Wahabi itu. Maka yang Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, apalagi Islam Anda dari sini Nusantara nggak bisa tumbuh di sana. Tumbuh bisa sembunyi-sembunyi sih, ya seperti itu. Nah, karena mereka menganggap maka di situ ada tidak akan menghilangkan kebebasan beragama di situ. Nah, mereka hanya akan mengakui agama versi official mereka. Oke. Nah, kedua, agama tidak bersahabat dengan civil society ketika agama menjadi alat kelompok bisnis. Nah, ini bisa aja. Kelompok-kelompok bisnis yang berkuasa, yang punya uang, bisa menggunakan agama untuk kepentingan mereka. Nah, pada saat itu, agama menjadi represif terhadap kelompok civil society, terhadap masyarakat umum. Ya kan? Bisa aja. Nah, di sini ini terjadi mungkin ketika agama dibungkus, kepentingan bisnis dibungkus oleh kepentingan agama. Kepentingan politik yang kalau yang tadi yang pertama, kepentingan politik dibungkus dengan ayat-ayat agama tertentu, tapi dengan tafsiran mereka sendiri. Dan di sini bahayanya ya. Nah, civil society berikutnya tidak berfungsi negatif kepada masyarakat sipil ketika agama menjadi pembela yang tidak kritis terhadap kepentingan kelompok politik dan kelompok bisnisnya. Bisa saja kelompok agama itu punya kepentingannya, kelompok agama itu ada kepentingan politik. Mungkin dia hanya tidak akan kritis terhadap pemerintah. Nah, ketika ada masyarakat sipil yang kritis dan pemerintah, maka bisa dilawan oleh mereka. Atau mereka membela kepentingan kelompoknya sendiri, kan banyak kan ya. Organisasi agama hanya membela kepentingan sendiri kan. Nah, oke. Contohnya nih di Mesir nih. Anda tahu kan ketika Arab Spring terjadi 2011, lalu ada reformasi di sana, Husni Mubarak digantung, tidak digantung sih, diadili tapi meninggal di penjara. Kemudian muncullah Ikhwanul Muslimin sebagai pemimpin menang di sana. Tapi hanya 1 tahun. Ikhwanul Muslimin, kelompok keagamaan yang menjadi pemimpin Mesir. Tapi setahun. Akhirnya diruntuhkan oleh militer. Nah, salah satu penjelasan mengapa, karena ternyata ketika sudah memimpin Ikhwanul Muslimin itu, mereka hanya bekerja untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Padahal ketika Anda sebuah kelompok menjadi penguasa sebuah negara, mereka harus bekerja untuk kepentingan semua bangsa, semua kelompok bangsa. Tapi nyatanya kalau itu tidak, maka akan hancur itu. Seperti yang dicontohkan oleh Ikhwanul Muslimin. Oke. Kemudian agama civil society tidak berfungsi dengan baik, bersikap negatif kepada civil society ketika agama mengutamakan kepentingan komunitas internal. Nah, yang tadi yang saya sebutkan kasus Ikhwanul Muslimin tadi. Kepentingan internal mereka di atas kepentingan bersama. Ya mungkin ketika sebelum sebuah kelompok agama ketika sebelum berkuasa, mungkin dia bilang saya berjuang untuk Islam, berjuang untuk masyarakat keadilan. Tapi ketika sudah berkuasa, yang mereka utamakan adalah kelompoknya sendiri. Bantuan-bantuan sosial diberikan hanya kelompok mereka sendiri, ya kan? Nah, itu akan menyebabkan ketika ini ada ketidakpuasan dari masyarakat dan ini berbahaya bagi perkembangan civil society. Nah, di situ agama pada konteks ini, pada cerita ini, agama tidak berfungsi positif bagi civil society. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya supaya agama dapat berkontribusi positif bagi civil society? Nah, itu kan pertanyaannya sekarang. Nah, jadi tentu ini pertanyaan yang tidak mudah karena selalu saja ada kepentingan. Ya,
Orang agama juga punya kepentingan. Kepentingannya bisa pribadi, kelompok, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, untuk menjaganya nih, kita bicara tentang ideal ya. Maka tokoh agama, supaya civil society, agama bisa berperan selalu positif kepada civil society, artinya membela kepentingan warga negara dan public public interest, kepentingan masyarakat, maka tokoh dan umat beragama itu harus mengabdi hanya kepada higher power. Maksudnya, hanya mengabdi kepada nilai-nilai tertinggi, pada nilai-nilai universal, bukan kepada kekuasaan-kekuasaan yang semata-mata temporer, kayak di penguasa pemerintah yang ada atau bisnis. Yang mereka abdi bukan pemerintah, bukan bisnis, yang mereka abdi adalah nilai-nilai universal. Jadi kekuatan tertinggi. Kekuatan tertingginya apa? Ya Tuhan mereka. Ya, Tuhan agama kan pasti memiliki Tuhan, mereka hanya Tuhan. Bidang Tuhan dan nilai-nilai universal ketuhanan, bukan kepentingan politik atau bisnis. Yang jelas mereka abdi itu bukan kepentingan, bukan pemerintah, tetapi adalah nilai-nilai universal agama mereka, yaitu Tuhan mereka. Ya. Nah, yang kedua, agama dan kelompok agama harus mengutamakan nilai-nilai yang melayani kemanusiaan, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan militer, termasuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Ini kalau tokoh agama dan umat beragama mengutamakan nilai-nilai ini, nah mereka insya Allah akan bisa berfungsi positif bagi perkembangan, bagi kemajuan civil society. Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Nah, sekira jika ada pertanyaan, ya silahkan. Saya kira itu uraian saya mengenai civil society, mudah-mudahan Anda mengerti. Anda bisa baca ulang topik ini dari bacaan yang saya berikan, dan juga Anda bisa menonton ulang video ini. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, matur nuwun, Pak.